Karena banyak sarjana yang pintar tapi belum tentu saleh. Banyak sarjana yang pintar. Jadi jangan memilih guru. Ya, ini yang ketiga. Kesalehan di sekitarnya, termasuk ketika sudah mulai duduk di bangku TK, di bangku SD, apalagi di bangku SMP, SMA. Maka carikan orang-orang saleh. Maka tidak apa-apa kita Sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Orang bijak mengatakan, bukanlah suatu kebahagiaan dan keberuntungan bagi orang tua ketika didatangi oleh anaknya dengan banyak titel, banyak sertifikat, banyak ijazah, tetapi tidak soleh. Tetapi suatu kebahagiaan, keberuntungan dan kebahagiaan yang sebenarnya ketika orang tua mendapati putra putrinya dia sedang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diperintahkan lagi. Dan orang tua mendapati putra putrinya mengangkat kedua tangannya, kemudian air matanya meleleh karena mendoakan kebahagiaan, kesehatan, keberkahan, bahkan surga untuk orang tuanya. Itulah sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki, keberuntungan yang sebenarnya bagi orang tua dari anak-anaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, salah satu tips agar kita bisa mendapatkan memperoleh anak yang soleh, salehah, itu salah satu dicerita di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Isqalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma bi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Yang artinya, jadi bisa diingat-ingat sebentar kalau pulang di rumah ini. Kalau ada tafsir tak lebih bagus lagi. Jadi ayat 5, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu, apa janin yang di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nasar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini jamaah sekalian berbicara tentang keluarga Imran. Istri beliau itu sudah berumur tetapi belum hamil-hamil sama sekali, belum punya keturunan. Namanya Hannah. Jadi Hannah suatu hari duduk-duduk di depan rumahnya, kemudian dia melihat burung-burung terbang memberikan makanan kepada anak-anaknya. Ya kalau dia orang mungkin cuy-cuy di itu yang banyak. Maka pada saat itu dia juga berkeinginan sekali supaya punya anak. Padahal sudah puluhan tahun sudah menikah belum punya anak. Tapi dengan melihat itu burung sementara memberikan makanan kepada anak-anaknya, saat itu punya keinginan kembali yang keras. Dan bukan hanya keras, kuat, tetapi dia sampai bernasar. Ini minasarnya. Dan ingatlah ketika istri, yaitu Imran, namanya Hannah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu. Ya. Dia berjanji kepada Allah, dia bernasar. Ini nasar hukumnya wajib. Ya. Kalau misalnya saya diberikan keturunan laki-laki, maka saya bernasar akan menjadikan anakku itu berkhidmat kepadamu. Artinya berkhidmat kepada Allah, menyembah Allah, terus berkhidmat di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa. Ini orang tua bagus, bercita-cita. Biasa kan sementara hamil ke istri atau mudah-mudahan buruk nenek jadi bupati. Kan begitu. Mudah-mudahan baine anjari padanggang, anjari dokter. Nah, ini pelajaran buat saya dan kita semua, termasuk yang punya anak-anak gadis.
putra yang akan berkeluarga, bahwa penting yang namanya niat. Kalau ini tingkatannya nasar. Jadi saya berjanji akan menjadikan anakku nanti itu menjadi hamba. Hamba artinya hamba yang mengabdi kepadamu ya Allah, dan menyembah kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mendengar. Artinya Allah itu mendengarkan doanya Hanna. Ali maha mengetahui. Allah juga maha mengetahui apa rencananya, apa niatnya daripada Hanna. Jadi terjadi hubungan suami istri langsung jadi. Diceritakan lagi di ayat sesudahnya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa sakaru kal unsa wa inni sammaituha maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Yang artinya, maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Nah jamaah majelis yang dimuliakan Allah, selanjutnya dicerita di ayat ini, maka ketika Hanna melahirkan anaknya ternyata perempuan. Kan dia minta laki-laki, dia akan jadikan hamba untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengurus Baitul Maqdis. Tapi apa yang terjadi ketika Hanna melahirkan, ternyata yang dilahirkan perempuan. Artinya apa? Allah di sini mengatakan wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Artinya ini kita sering alami. Kadang kita mau cepat, tapi Allah buat lambat. Kita mau laki-laki, tapi Allah mau perempuan. Kita mau perempuan, Allah mau laki-laki. Ini kan rahasia-rahasia dari yang dimuliakan Allah. Allah lebih mengetahui apa yang kau kandungkan itu. Dan diberi nama yaitu Maryam. Dan setelah Hanna memberi nama Maryam, dia juga berdoa. Dia juga berdoa. Ini penting Bapak Ibu, bagi orang tua harus hafal doa ini. Calon-calon ibu juga harus hafal ini doa. Ya. Wa inni u'izuha bik wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Yang artinya, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka sering muncul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan, kenapa semua bayi yang baru lahir itu langsung menangis, bahkan biasa histeris caranya menangis? Ada jawabannya Pak Sahar tadi. Apa Pak Sahar jawabannya tadi? Karena niku udah beda. Hah? Oh, napak gangah, nah lepas lagi. Ada seperti itu. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu bisa kita lihat 3 sumber hadis. Kenapa bayi ketika lahir menangis, kecuali Maryam tidak menangis. Nabi Isa pun tidak menangis ketika lahir. Gitu Bapak Ibu, waktu entah lahir menangis atau tidak? Hah? Adik-adik di belakang waktu lahir kemarin waktu bayi menangis apa tidak? Ngomong gitu.
Nah, ternyata di 3 sumber hadis, termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, karena setiap bayi yang baru lahir itu disentuh oleh setan. Bahkan di hadis lain dicubit oleh setan. Itu yang membuat anak itu menangis, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang tua ketika bayinya lahir seketika dia baca doa ini, inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim, yang artinya aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi orang tua wajib menghafal doa ini, dan jangan hanya satu kali kita baca pada saat begitu keluar, tapi setiap saat mau ditidurkan baca doa ini, bacakan anak kita. Bisa ditambah sebelumnya Allahumma inni uizuha. Ya bisa kalau laki-laki, kalau perempuan uizuha, kalau laki-laki uizuhu, wa zurriyatiha, dan anak cucunya. Siapa anak cucunya Maryam? Siapa anaknya Maryam? Isa. Coba bayangkan dahsyatnya ini doa. Bukan hanya Allah menjaga Maryam, berkat doanya Hannah. Jadi siapa yang mendoakan ini Maryam? Amakna. Jadi ibu-ibu juga, bapak doakan anak nuhai kakak tuh sing suamiku. Maka bapak ibu, ayah ibu seharusnya menghafal ini doa. Doa yang terdapat di surah Al-Imran ayat 36. Ada waktu-waktu tak cucu tak perlu baru doakan, Rabbi inni uizuha wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Cium ubun-ubunnya atau usap-usap ubun-ubunnya. Yang lalu kan sudah saya katakan, binatang apapun kalau ubun-ubunnya diusap pasti jinak. Ya, kucing kalau kakinya ditarik, dipegang kakinya, nah gigit. Tapi kalau ubun-ubunnya kucing nggak diusap-usap, nah leluk kalian nah. Buaya kalau kepalanya diusap, nah tutup matanya. Tapi potina kau usap, nah luki. Jadi ini doa, ya, doa yang sangat dahsyat. Maka perhatikan keturunannya Maryam berkat doa ini, ya. Jadi begitu bayi lahir menangis, itu menurut hadis-hadis dari 3 sumber, termasuk hadisnya Bukhari Muslim, karena dicubit berkali-kali oleh setan. Ya. Dicubit. Maka salah satu bentengnya ini doanya. Inni uizuha wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka ayat selanjutnya, ayat terakhir, fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka dia Allah menerima dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Nah, coba perhatikan antara pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang suci, niat yang kuat dari seorang hamba. Ya. Nasarnya Hannah ketika ingin punya anak, kalau diberikan oleh Allah anak laki-laki, maka dia jadikan anak itu berkhidmat kepada Allah sekaligus berkhidmat ke Baitul Maqdis. Allah perkenankan dibuatnya hamil, tapi yang lahir perempuan, padahal keinginannya laki-laki. Tapi Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan oleh Hannah. Ayat ketiga berbunyi, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan penerimaan yang baik. Artinya apa? Nasarnya
permintaannya Hana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak. Padahal sudah puluhan tahun belum punya anak. Andre mau harapan secara medis. Kalau menurut dokter seluruh dokter mengatakan tidak bakalan mau kau punya anak. Ya lalu mi. Jadi satu, tidak boleh kita berputus asa memohon kepada Allah. Itu juga pesannya ini. Jangan pernah berputus asa. Hari ini apa yang kita minta yang penting masuk akal ji. Belum. Jangankan diterima, kode pun belum ada, minta lagi besok. Besok juga belum ada, kode pun belum ada, minta lusa. Ini kebiasaan kita. Juga kadang-kadang sekali gitu pala Allah kabulkan permintaannya. Dan tidak sampai di situ. Ketika keinginan seorang hamba diberikan taufik oleh Allah, maka Allah katakan kemudian Allah membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Jadi Allah yang langsung mengurus Maryam. Dia tumbuh menjadi bayi, menjadi anak-anak yang sangat cantik. Hana karena benar-benar bersungguh-sungguh mau melihat anaknya meskipun perempuan ini sebagai wanita yang bisa bermanfaat suatu saat buat agama Allah, maka setelah itu dia pilih orang saleh. Dia cari orang saleh. Siapa orang saleh yang dia cari? Zakaria. Jadi ini Bapak pelajaran buat saya. Maka yang sangat mempengaruhi perkembangan agama anak kita di rumah itu kesalehan orang-orang yang tinggal di rumah itu. Jadi begitu Maryam lahir, maka dia carilah siapa kira-kira yang bisa menjaganya, yang bisa memberikan perhatian, bukan hanya makanannya, tetapi di kemudian hari bisa benar-benar berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pilih Zakaria. Zakaria ini seorang nabi saleh. Berbainena Zakaria itu saudara dengan Hana, Purinanna. Ada juga riwayat mengatakan bahwa saat itu terjadi paceklik, kemarau yang panjang, susah makanan. Maka Zakaria karena melihat anak ini baik, dia jadikan anak angkat. Jadi ada dua sumber. Jadi ini pelajaran buat saya bahwa untuk membentuk karakter anak ke depan, maka setelah lahir kesalehan orang-orang yang di sekelilingnya penting. Makanya ibu-ibu yang kami muliakan, sekarang kan banyak anak-anak kita karena sibuk di pekerjaan. Kadang-kadang dia titip di kakeknya, dia titip di neneknya. Ini orang tuanya si anak rajin salat, rajin membaca Quran, tapi mungkin kakeknya yang malas. Ini anak akan terpengaruh. Ini pelajaran buat kita. Jadi makanya ketika anak kita sudah masuk di sekolah, pilih juga orang-orang sekolah yang punya orang saleh, bukan yang namanya saleh kepalanya. Karena banyak sarjana yang pintar tapi belum tentu saleh. Banyak sarjana yang pintar. Jadi jangan memilih guru. Ya ini yang ketiga, kesalehan di sekitarnya, termasuk ketika sudah mulai duduk di bangku TK, di bangku SD, apalagi di bangku SMP, SMA. Maka carikan orang-orang saleh. Maka tidak apa-apa kita berkorban, misalnya di kota ada kayaknya di sekolah yang di situ. Ya buat apa kita pilih orang saleh? Misalnya yang bisa mengajari anak kita pintar dan saleh, supaya dia bisa belajar ilmu agama, dia bisa belajar akhlak, dia bisa belajar baca Quran, dia bisa belajar agama secara umum. Ini penting Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab. Nah, dipelihara oleh Zakaria
Dan setiap kali Zakaria masuk di mihrab, nah ini mihrab, di sini tempat ibadahnya Maryam. Artinya apa? Tempatnya anak itu tinggal penting. Yang keempat, tempatnya anak kita tinggal itu penting. Nah, mihrab disebutkan di sini mihrab secara tekstual tempat ibadahnya Maryam. Otomatis tempat ibadah Maryam itu tempat untuk mengingat Allah. Jadi kalau misalnya ada anak-anak tak mau mondok, carikan pondok. Yang dari pondok itu bisa membaca Quran, bisa membaca hadis, bisa membaca akidah, bisa berakidah yang baik, kemudian bisa berakhlak. Cuma kan sekarang banyak orang-orang masih mendikotomi antara pesantren dan umum. Kalau pesantren kuntu mau kau jadi apa? Nah, sekarang alhamdulillah sekolah-sekolah agama ini luar biasa. Bahkan yang jadi menteri-menteri banyak dari pesantrennya. Banyak jadi dokter. Bahkan ada itu di TV seperti Ahmad dan Kamil, karena dia lahir karena mihrabnya, ya, mihrab istilahnya, tempat besarnya itu mihrab, seperti mihrabnya Maryam itu di TK yang menghafal Quran, masuk di SD yang menghafal Al-Quran, dan di SD itulah dia hafal Quran 30 juz. Belum masuk di pesantren, karena umur 11 tahun dia sudah dikenal di dunia, Ahmad dan Kamil. Dan setelah dia hafal Quran, perhatikan berkahnya kepada orang lain luar biasa. Yang pergi jalan-jalan ke luar negeri, keluarganya. Setiap Ahmad Kamil kemana saja, pergi ke Mekah, dapat undangan Arab Saudi, dia juga ikut. Coba bayangkan berkahnya itu. Kalau kita punya anak yang soleh, yang bisa dekat dengan agama, maka keberkahan itu akan merembet kepada keluarganya. Ketika Ahmad Kamil pergi di Rusia kemarin untuk eksebisi, yang membaca ayat tercepat, maka yang pergi orang tuanya, yang pergi saudaranya, yang pergi pembinanya. Ini karena orang tuanya memilihkan mihrab. Yang ketiga tadi memilihkan guru yang bukan hanya cerdas tetapi saleh, karena dia bisa belajar salat, dia bisa belajar sebagainya. Nah, kalau itu semua sudah tercapai Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Jangan khawatir. Kalau anak-anak kita cinta agama, dia lebih mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Dunia mengejar. Perhatikan ini selanjutnya. Setiap kali Nabi Zakaria masuk di mihrabnya Maryam, wajada indah rizqa, dia selalu menemukan rizqa, makanan, buah-buahan. Maryam tidak pernah keluar, jangankan ke pasar, jauh dari rumahnya. Zakaria pun tidak pernah di rumah, dan lebih banyak di mihrab. Hebatnya ini orang tuanya Maryam ya. Kalau saya dikasih anak, saya bernasar, saya akan bina baik-baik anakku supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya taat kepadamu ya Allah, saya ingin bina anakku supaya bisa berkhidmat di rumahmu di Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa. Allah dengarkan, baru dia mengatakan engkau mendengar doa saya, alim, engkau mengetahui niat saya. Saat itu Allah fataqabbalaha, Allah terima doanya, dan bukan hanya diterima tetapi Allah langsung yang memelihara. Bersamaan dengan itu, ibunya Maryam mencari siapa yang paling pas, yang mendampingi, mendidik, yang dicontoh oleh anak saya supaya benar-benar bisa menjadi sesuai yang saya minta. Maka salah satu pilihannya saat itu cuma satu, orang yang soleh, bukan hanya soleh tetapi seorang nabi. Dan Zakaria mau. Yang lebih hebat lagi, dibina langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang tua sudah diterima. Yang dahsyat, Zakaria seorang nabi pun heran,
Karena setiap masuk di tempat ibadahnya Maryam selalu menemukan makanan. Lantama ingirang kandre sudah ada makanan tersedia. Jadi setiap makanan Zakaria yang ingin dia suguhkan kepada Maryam ada yang sampai dalam. Dia bawa apel, maka ketika masuk di kamarnya dia melihat apel. Jadi apapun yang akan disajikan oleh Zakaria kepada Maryam itu sudah ada di dalam. Yang paling dahsyat menurut tafsir buah-buahan hadirin. Buah-buahan yang selalu ada di kamarnya Maryam adalah buah-buahan musim panas ada di saat musim dingin. Dan buah-buahan musim dingin itu selalu ada di musim panas. Nah gitu tuh sing buah-buahan di musim lagi nanti ada buah. Ada pelajaran penting ini. Berarti ada yang tidak beres ini bagi saya dan kita semua mungkin. Karena Allah bisa hadir. Coba bayangkan, tidak ada pohonnya, tidak ada kebunnya, bahkan tidak pernah susah payah. Tapi justru ada buah-buahan musim panas, padahal saat itu musim dingin. Ada buah-buahan musim dingin, padahal saat itu sedang musim panas. Begitu Zakaria bawa makanan untuk Maryam daging, maka duluan ada daging di dalam. Tentu heran ya. Kenapa? Karena Zakaria ini seorang nabi. Ini bukan nabi. Tapi kan ada kronologisnya. Pertama, niat yang baik dari orang tuanya yang sungguh-sungguh, dan niat itu disertai dengan ikhtiar yang luar biasa. Ya, pertama dia doakan dulu kepada Allah supaya dijauhkan dari segala gangguan setan, termasuk cucunya, maka lahir Nabi Isa. Tidak sampai di situ dia carikan siapa? Dia carikan orang saleh yang bisa membimbing Maryam. Maka ketika kita mau anak kita ke depan mau jadi apa, maka carikan orang-orang saleh. Maka kesalehan penting kita bangun di rumah bersama keluarga. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka Zakaria berkata, qala ya Maryam wa anna laki hasa. Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Qalat huwa min indillah. Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Dari mana ini mobil nu Pak Ustaz? Dari Allah. Tapi aku cicili di. Begitu yang benar. Jangan langsung. Dari mana ini durian? Dari Allah. Purinanu kiring. Dahulukan Pak. Ini etika bahwa kita ini tidak pernah lupa Allah. Begitu biasa toh. Kalau ada bawakan oleh huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Luas, bisa memberikan kepada siapapun tanpa berusaha. Seperti di dalam Al-Quran ini, perjalanan hidupnya Ali Imran, keluarga Imran. Itu caranya tadi. Sengaja saya angkat ini Bapak Ibu. Banyak sekali yang WA saya, Ustaz anak saya begini, anak saya begini, anak saya begini, anak saya begini. Bagaimana itu di? Erok anak Nusale, tapi ya tuan dia telah sembahyang. Sisa jaki. Penutup Bapak Ibu.